Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Horas, salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Antoni Lavinci, guru mata pelajaran seni di SMA Negeri 1 Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal, rapor pendidikan memberikan gambaran secara umum keadaan real di satuan pendidikan. Data pada rapor pendidikan dapat digunakan sebagai referensi utama sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Melalui perencanaan berbasis data, satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan capaian di tahun-tahun berikutnya. Data pada rapor pendidikan 2 tahun terakhir SMA Negeri 1 Bosar Maligas, yaitu pada tahun 2023 dan 2024, capaian pada indikator literasi dan numerasi masih berada pada nilai yang sangat rendah. Pada rapor pendidikan tahun 2023, indikator literasi berada pada poin 48,89 dan numerasi berada pada poin 42,22. Sementara pada rapor pendidikan tahun 2024, indikator literasi berada pada poin 55,56 dan numerasi berada pada poin 57,78. Menanggapi rendahnya capaian pada indikator literasi dan numerasi, diperlukan penguatan dalam aktivitas belajar di sekolah, baik melalui kegiatan khusus penguatan literasi numerasi, pengintegrasian literasi dan numerasi dalam konten pembelajaran, atau penguatan pengalaman literasi dan numerasi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Data pada rapor pendidikan tersebut juga dikuatkan dengan hasil identifikasi atau pemetaan minat dan kompetensi literasi yang saya buat menggunakan kuesioner elektronik menggunakan Google Form. Hasil pemetaan menunjukkan minat baca yang sangat rendah, terbukti dengan kunjungan perpustakaan yang sangat minim. Di atas 40% dari jumlah peserta didik tidak pernah berkunjung ke perpustakaan. Melalui instrumen ini, saya juga mendapatkan data bahwa di atas 60% peserta didik lebih menyukai bahan bacaan digital dibandingkan dengan bacaan fisik seperti buku, majalah, komik, koran, dan lain-lain. Peserta didik lebih menyukai konten digital dalam bentuk e-book, web, sosial media, dan aplikasi. Merujuk pada hasil rapor pendidikan dan hasil pemetaan minat dan kompetensi literasi peserta didik, sebagai seorang pendidik, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut berperan dan ambil bagian dalam mendorong minat literasi yang lebih tinggi, serta memaksimalkan kompetensi literasi peserta didik dengan melakukan penguatan melalui aktivitas yang terintegrasi dalam pembelajaran saya. Di samping itu, pengalaman literasi peserta didik dalam kehidupan mereka sehari-hari dapat dijadikan ide penguatan literasi dalam kegiatan pembelajaran. Untuk menanggapi situasi dan tantangan tersebut, saya melakukan penguatan literasi dalam kategori literasi digital dengan langkah dan strategi sebagai berikut. Pertama, penyesuaian tujuan pembelajaran, karakteristik materi, dan karakteristik peserta didik. Praktik baik ini saya lakukan dengan sasaran peserta didik kelas 11 pada mata pelajaran seni musik kelas 11 di kurikulum Merdeka. Peserta didik akan mempelajari ragam jenis alat musik tradisional berdasarkan fungsi, sumber suara, dan cara memainkannya. Kedua, pemilihan media pembelajaran yang tepat. Kekayaan ragam alat musik tradisional Indonesia menjadi sulit untuk diketahui tanpa adanya bantuan media yang tepat. Saya menggunakan media pembelajaran berbasis virtual reality untuk membantu siswa memberikan pemahaman terhadap konsep abstrak agar menjadi real. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat tercapai lebih maksimal. Yang ketiga adalah penulisan alur cerita atau storyline dan pembuatan scene. Terlebih dahulu saya membuat alur cerita untuk memudahkan saya nantinya dalam membuat scene. Saya menggunakan aplikasi Milea Lab Creator untuk mendesain scene yang akan dimainkan oleh siswa nantinya pada aplikasi Milea Lab Viewer. Dunia maya sintetis ini berisikan sebuah lingkungan atau environment di mana saya memasukkan objek alat musik tradisional Indonesia dalam bentuk 3 dimensi. Keempat,
Penguatan literasi. Di dalam scene VR yang saya desain, saya memasukkan konten literasi di mana siswa akan mendapatkan informasi terkait materi pelajaran dan mengolah informasi tersebut untuk dapat menyelesaikan asesmen formatif yang saya sematkan di dalam scene. Yang kelima, dukungan inklusivitas. Media pembelajaran berbasis virtual reality ini tersedia dalam berbagai mode penggunaan, antara lain mode Play in VR yang membutuhkan bantuan VR Box agar peserta didik dapat merasakan sensasi virtual reality secara langsung. Mode Play in Zero, di mana siswa tetap dapat mengakses media secara 360 derajat. Mode Play in Non-Zero, yang memungkinkan siswa dengan disabilitas tetap dapat memanfaatkan media dengan penggunaan gulir layar atau scroll, sehingga tetap mendukung pembelajaran yang setara dan inklusif. Ketiga, mode penggunaan menjadikan media ini sangat interaktif dan memungkinkan keterlibatan peserta didik langsung dalam proses belajar. Keenam, pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu pendekatan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi, guna mendukung kebutuhan belajar peserta didik. Penyesuaian kecepatan belajar, gaya belajar, dan tingkat pemahaman siswa menjadi penting dalam mendesain sebuah pembelajaran. Dalam media pembelajaran berbasis virtual reality yang saya desain ini, peserta didik dapat menyesuaikan kecepatan belajarnya masing-masing dengan pengendalian interaksi secara mandiri. Media dapat diakses secara sinkronus maupun asinkronus, tanpa ada batasan waktu. Aset yang dapat dimasukkan ke dalam scene dapat berupa audio, gambar, dan video, sehingga perpaduan jenis media dan mode penggunaan juga dapat mendukung gaya belajar yang variatif, baik visual, auditori, maupun kinestetik. Penggunaan virtual reality itu sangat unik. Rasanya seperti berada di dimensi lain, tapi tetap terasa nyata. Materi pelajarannya jadi lebih mudah dipahami. Pengalaman belajar hari ini sangat menyenangkan karena saya bisa melihat objek seperti alat musik secara jelas tanpa harus melihat objeknya secara langsung, namun tetap terlihat nyata. Hari ini belajar menggunakan virtual reality sangat menarik, sehingga belajar terasa lebih nyata dan interaktif, jadi lebih mudah menguasai materi pelajaran. Belajar seni musik hari ini jadi lebih seru karena saya dapat melihat objek-objek yang sulit dijangkau. Materi pelajaran dapat dibawa ke dalam kelas walaupun secara virtual. Dengan virtual reality, konsep yang abstrak bisa lebih konkret sehingga mudah untuk dipahami. Senang sekali hari ini bisa belajar pakai teknologi khususnya virtual reality. Belajar jadi lebih bermakna. Praktik baik ini telah saya diseminasikan kepada rekan pendidik di komunitas belajar PAHAT SMA Negeri 1 Bosar Maligas. Semoga praktik baik yang saya bagikan ini dapat menjadi motivasi bagi saya untuk lebih jauh mengembangkan pembelajaran saya di kelas, serta dapat memotivasi para pendidik lainnya untuk dapat mengakomodir pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna. Mari berkarya bersama untuk wujudkan pembelajaran berkualitas, bermakna, dan berkeberlanjutan. Saya, Antoni Lavinci, GTK Inovatif, Jambore GTK 2024. Horas!